Baik, kemudian ya mata kuliah ini merupakan kelanjutan tadi Bu Ririn sudah sampaikan. Jadi fokus mata kuliah sekarang adalah keperawatan jiwa pada area khusus. Jadi teman-teman untuk hal yang general, keperawatan jiwa general terutama untuk diagnosis sehat dan resiko itu sudah di keperawatan jiwa 1. Nah, Bu Ririn ingatkan lagi ya, bahwa di keperawatan jiwa kita itu mengelompokkan individu, mengelompokkan orang itu menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok sehat jiwa, yang kedua, kelompok orang dengan masalah kesehatan jiwa, tapi bukan gangguan jiwa. Ya, itu kelompok resiko atau psikososial. Dan yang ketiga adalah kelompok diagnosa gangguan. Nah, pada keperawatan jiwa 1 sudah dipelajari secara tuntas untuk diagnosis sehat dan yang resiko. Nah, sekarang diagnosis gangguan masuk di sini, di keperawatan kesehatan jiwa 2, mungkin sebagian review ya, dan ditambah dengan keperawatan jiwa pada area khusus. Area khusus itu contohnya pada pengguna nafsa, kemudian khusus pada kelompok anak-anak, khusus pada kelompok lansia, khusus pada kelompok misalkan korban human trafficking atau anak jalanan. Nah, itu merupakan atau narapidana ya, itu merupakan kelompok khusus. Nah, oke. Nah, di mata kuliah ini juga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi mungkin nanti skripsinya tertarik untuk mengambil di keperawatan jiwa. Teman-teman di sini banyak ide karena ternyata keperawatan jiwa itu kalau kita mempelajari bukan hanya saja pada orang gangguan jiwa di rumah sakit jiwa ya. Kalau ini jelas ya, diagnosis yang di rumah sakit jiwa ya. Tapi seperti yang pada area khusus misalkan korban pemerkosaan, KDRT, human trafficking, narapidana, anak jalanan ini banyak sekali kita temukan di masyarakat. Nah, dan bahkan contohnya keperawatan kesehatan jiwa sesuai dengan tahap perkembangannya pada usia remaja itu kan mengalami hal-hal yang sangat spesifik dalam perkembangan kejiwaannya, contohnya di remaja atau di lansia. Nah, itu pun bisa jadi bahan ide penelitian teman-teman. Dan sekarang sebenarnya sudah lebih digiring ke kesehatan, khususnya keperawatan, sudah digiring ke arah tindakan pencegahan, ya, bukan lagi tindakan kuratif sifatnya. Seharusnya kita sekarang sudah harus mulai berpikir tindakannya adalah tindakan preventif. Ya, ini yang akan kita pelajari, kemudian diperhatikan di sini bahwa prosentase penilaian untuk UTS dan UAS masing-masing 25%. Kemudian penugasan, kuis, nah bisa dilihat masing-masing ya. Nanti penugasan akan ada 2 penugasan, yang terstruktur ada 2 tugas terstruktur secara kelompok, bukan tugas individu. Kemudian ada kuis atau di sini nilai soft skill ya, termasuk nilai presensi sekarang masuknya ini ke nilai, Bu Ririn akan masukkan ke nilai kuis saja. Jadi kalau yang kehadiran 10% ini kehadiran yang pertemuan sudah masuk ke materi. Kalau sekarang kan bisa dikatakan pertemuan ke-0 ya. Pertemuan ke-0 atau pertemuan untuk penjelasan hanya RTP saja. Ini referensi yang bisa teman-teman gunakan ya, atau juga nanti kita tambahkan dari penelitian-penelitian lain, silahkan nanti teman-teman bisa baca ya. Tapi Bu Ririn itu titip pesan banget bahwa yang namanya kuliah, anak kuliah itu mainannya buku gitu. Walaupun sekarang buku itu tidak letterless harus buku yang dalam bentuk hard file lembaran, tapi juga bisa dalam bentuk buku elektronik ya, e-book. Nah, tolong teman-teman itu punya buku referensi. Jangan sampai Bu Ririn tanya, buku apa yang kamu punya selama kuliah? Ternyata nggak punya buku apapun, punyanya cuma slide-slide dari dosennya saja. Nah, itu sangat kurang sekali ya. Jadi apa yang teman-teman pelajari di kampus itu sebenarnya kan hanya poin-poin yang kami highlight, yang kami garis besarkan, kami tebalkan. Tapi di samping itu banyak sekali hal-hal yang harus teman-teman pelajari sendiri ya, secara mandiri. Jadi harus punya motivasi bahwa paling tidak 1 hari saya baca 1 bab. Begitu ya, misalkan besok mau kuliah keperawatan jiwa kan sudah dikasih RPP-nya.
mau membahas tentang misalkan kesehatan jiwa pada narapidana. Silakan teman-teman itu baca referensi dulu. Nah, paling tidak sebenarnya di keperawatan jiwa itu yang utama digunakan sebenarnya yang ini nih ya, yang Stuart. Ini sudah versi terjemahan kalau yang 2016, kalau yang 2013 itu masih bahasa Inggris. Nah, tolong teman-teman, ya kalau ada e-booknya boleh teman-teman download untuk e-booknya ya. Bu Ririn titip bahwa mahasiswa itu harus punya buku referensi. Malah kalau zaman dulu itu, ciri khas banget kalau mahasiswa pindahan kosan gitu ya. Itu yang susah, itu yang dibawa, itu hartanya adalah buku gitu. Yang dibawa berkoper-koper itu buku, bukan baju. Ya, tolong di-mute dulu ya. Oke, sebentar masih ada partisipan yang belum mute. Siapa ini yang belum mute? Lina, Mbak Lina, tolong di-mute Mbak Lina. Mikrofonnya mute Mbak Lina. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lihat. Nah, ini hari ini kita pertemuan ke-0 ya. Bu Ririn hanya akan menjelaskan RPP saja. Kemudian setelah itu Bu Ririn akan upload di Skalsa. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kalau di jadwal yang dikasih oleh Prodi, kesehatan jiwa itu untuk kelas A diberikan jadwalnya setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi seminggu 2 kali. Nah, tapi dalam kenyataannya tidak setiap minggu itu diisi dua-duanya Senin dan Kamis. Makanya teman-teman perhatikan di sini dan Bu Ririn titip ini sebenarnya bukan kewajiban dari koordinator saja ya, dari koordinator mata kuliah di kalian, bukan. Ini kewajiban dari semua mahasiswa untuk mengontrol kapan sih ada kuliah seperti itu. Dan tugasnya apa? Jadi Mbak Desi fungsinya untuk mengkomunikasikan ya. Jadi kalau misalkan setiap mahasiswa tanya ke Bu Ririn kan nggak mungkin Bu Ririn jawab satu-satu gitu ya. Sekali saja ada sekian puluh mahasiswa. Jadi diwakili oleh Mbak Desi. Tapi kewajiban teman-teman untuk mendownload RPP, untuk melihat kapan jadwal kuliah, untuk melihat kapan penugasan, itu mutlak merupakan tanggung jawab masing-masing. Ya, karena juga itu akan terlihat ya dari kemandirian saat teman-teman mengerjakan skripsi sebagai tugas akhir untuk S1. Bagi teman-teman yang biasa mengandalkan orang lain, ini akan keteteran karena saat skripsi itu tidak ada yang bisa kita andalkan ya untuk mengerjakan tulisan kita, bahkan sekedar mengingatkan saja biar kita on track mengerjakan itu sudah tidak bisa ya, sudah masing-masing dengan rencana penelitiannya masing-masing. Nah, tolong dibiasakan dari sejak kuliah merasa bahwa kuliah ini adalah kebutuhan pribadi saya. Ya. Adapun untuk jembatan komunikasi itu dijembatani oleh Mbak Desi. Begitu ya. Jadi kita lihat teman-teman perhatikan semuanya. Pertemuan ini dengan Bu Ririn ini belum dihitung pertemuan pertama. Ini baru penjelasan RPP, tapi yang kehadiran makanya Bu Ririn buat di Google Form ya. Nanti akan Bu Ririn rekap sebagai tambahan untuk dinilai penugasan. Kemudian ada kuliah lagi hari Senin. Jadi hari Kamis besok tidak ada kuliah jiwa ya. Adanya hari Senin tanggal 12. Nah, ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada nanti ini akan kita ralat istilah kalau di rumah sakit itu pasien, kalau di komunitas itu klien ya. Kita akan membahas diagnosis keperawatan gangguan pada pasien harga diri rendah kronis, isolasi sosial, dan defisit perawatan diri. Ini merupakan kelompok diagnosis dengan gejala negatif ya pada pasien gangguan jiwa berat. Oke, nah nanti materinya akan Bu Ririn upload juga di Skalsa, tapi Mbak Desi tetap konfirmasi ke Bu Ririn ya. Selama kita masih bisa melakukan pertemuan di Zoom, kita akan lakukan pertemuan di Zoom. Kemudian perkuliahan selanjutnya, jadi di minggu ini cuma hari ini saja. Minggu depan diisi dua-duanya, hari Senin dan hari Kamis ada perkuliahan ya. Nanti Bu Arni yang masuk masih melanjutkan
masih melanjutkan untuk yang gangguan jiwa, diagnosis gangguan jiwa berat, yaitu untuk perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. Nah, materi resiko bunuh diri ini juga menjadi highlight untuk anak S1 karena untuk anak D3, mahasiswa D3 itu tidak mempelajari untuk diagnosis resiko bunuh diri ya. Jadi ini spesifikasi untuk S1. Makanya di soal UKOM pun ini akan muncul untuk yang nurse. Oke, sama seperti tadi di Skalsa di-upload materinya dan selama memungkinkan kita akan melakukan pertemuan Zoom. Nah, kemudian kuliah lagi di hari Seninnya, minggu depannya. Ini masih online perkuliahannya. Ini melanjutkan diagnosis gangguan masih untuk waham dan halusinasi. Jadi perbedaan antara D3 dan S1 untuk diagnosis gangguan, kompetensinya kalau D3 cuma 5 diagnosis, S1 7 diagnosis. 2 yang tidak dipelajari oleh D3 adalah resiko bunuh diri dan waham. Nah yang ini ya, tadi resiko bunuh diri, pertemuan kedua yang spesifik untuk S1-nya ya. Yang ketiganya adalah yang waham. Oke, tapi bukan artinya halusinasi juga nggak penting karena justru sebagian besar bahkan hampir seluruh pasien gangguan jiwa berat itu mengalami halusinasi. Ya, halusinasi dan waham, nama lain waham itu delusi, ini adalah syarat seseorang dikatakan didiagnosis mengalami gangguan jiwa berat. Kalau ada 2 gejala ini, ada waham dan ada halusinasi. Nah, istilah halu juga ya, mungkin Bu Rini sudah pernah sampaikan ke teman-teman. Istilah halu yang beredar di masyarakat juga ini kurang tepat ya penempatannya. Karena yang dikatakan di masyarakat dikenal dengan kata halu itu adalah obsesi, misalkan menginginkan sesuatu ya. Kita terus omongin, kamu halu, itu bukan halu ya, tapi itu obsesi. Kalau halusinasi itu kan merasakan, dia mempersepsikan ada sesuatu di panca inderanya padahal aslinya itu tidak ada. Contoh Bu Ririn sekarang jadi melihat ada kelelawar, padahal tidak ada apa-apa. Gitu. Itu adalah halusinasi. Oke, pertemuan selanjutnya akan dilakukan lagi di hari, ini kan hari Seninnya nih, hari Senin tanggal 19. Nah, di minggu yang ini juga diisi dua-duanya, jadi hari Senin juga hari Kamis. Ya, nanti dengan Bu Ririn akan kuliah tentang gangguan jiwa ODGJ yang menjadi menggelandang, kemudian tentang penyalahgunaan nafza. Karena penyalahgunaan nafza ini masuk ke kelompok diagnosis jiwa ya, masalah kesehatan jiwa. Nah, bisa jadi salah satu penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa itu karena kerusakan pada otak atau ketidakseimbangan neurotransmitter di otak yang itu dikarenakan otaknya rusak karena penyalahgunaan zat, ya bisa karena narkoba, kemudian psikotropika yang tidak sesuai dosis atau zat aktif lainnya ya. Oke, sama seperti tadi perkuliahannya di Skalsa dan Zoom. Kemudian pekan depannya pertemuan kelima, perkuliahan dengan Bu Ita, teman-teman akan mempelajari tentang manajemen bencana, jadi bagaimana, karena dalam sebuah bencana itu bukan secara fisik saja ya yang mengalami kerugian. Contohnya mungkin yang besar dulu, teman-teman mungkin tahun 2004, masih belum, nggak tahu udah ingat atau belum, tahun 2004 ya. Itu ada kejadian tsunami Aceh. Itu bencana yang sangat besar sekali gitu. Atau contohnya gempa bumi dulu di Bantul misalkan. Nah, bukan cuma secara fisik saja kerugiannya, tetapi secara psikologis di mana seseorang dalam satu waktu yang sangat cepat dan unpredictable terjadi perubahan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan. Nah, ini tentunya akan menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan jiwa di situ. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menangani masalah-masalah kesehatan jiwa yang terjadi pada kondisi bencana. Kemudian kita juga nanti sama Bu Ita akan mempelajari tentang kegawat daruratan psikiatri. Jadi misalkan mungkin teman-teman lihat di berita sekarang lagi ngetren, lagi viral, ada ODGJ di Bali yang ngamuk gitu ya di jalanan, yang membawa pisau, yang menyerang para pengguna
jalan. Nah, itu kan kondisi kegawat daruratan psikiatri. Jadi harus seperti apa sih apa yang kita lakukan saat terjadi kegawat daruratan seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman akan kuliah juga di hari Kamisnya. Ya. Nah, dengan Bu Ririn nanti kita akan mempelajari masalah kesehatan jiwa pada area khusus, yaitu pada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Misalkan anak berkebutuhan khusus itu anak dengan ADHD ya, dengan attention deficit and hyperactive disorder, atau dengan autisme ya. Kemudian asuhan keperawatan pada anak jalanan. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah ya, terutama seperti Banyumas ini. Banyumas ini letaknya pada area perlintasan ya, perlintasan antar kabupaten. Jadi akses perpindahan orangnya itu, transaksi perpindahan orang itu sangat banyak, di mana banyak sekali anak-anak jalanan itu sebenarnya bukan berasal dari Banyumas itu sendiri, tapi misalkan dari Jakarta mau ke Jogja, tapi mereka transit dan jadi menggelandang jadi anak jalanan di Banyumas dalam waktu yang lama. Nah, ini juga salah satu penelitian kemarin Bu Ririn meneliti bersama Dinas Sosial. Ternyata anak-anak jalanan itu banyak yang bukan asli orang Banyumas ya, yang ada di lampu merah kita itu. Nah, ini bagaimana tentang asuhan keperawatan jiwa ya pada anak jalanan dan pada korban human trafficking. Oke, selanjutnya di hari Senin tanggal 3 Oktober sama Bu Arni akan mempelajari sama pada area khusus, yaitu asuhan keperawatan pada korban pemerkosaan, pada korban KDRT, dan pada narapidana. Ya, ini juga banyak masalah-masalah kesehatan jiwa. Oke. Nah, jadi sebelum UTS, teman-teman akan kuliah online sebanyak 7 kali pertemuan ya. Ingat-ingat ada 7 kali pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 belum ada penugasan terstruktur ya. Tugasnya nanti di pertemuan ke-8 dan selanjutnya itu saat teman-teman perkuliahan offline. Oke, sampai di sini sebelumnya ada yang ditanyakan, silakan Bu Ririn berikan kesempatan. Mohon maaf Ibu, untuk absennya belum bisa diakses. Oh, bagaimana untuk absennya, Mbak? Belum bisa diakses. Belum bisa dibuka ya? Ya. Sebentar. Bu Ririn sambil cek ya. Oke, sambil Bu Ririn cek presensinya, ditanyakan dulu untuk perkuliahannya. Sebentar, ini mungkin di settingannya ini, belum Bu Ririn buka. Agak loadingnya lama ini. Oke, Bu Ririn coba kirim lagi linknya. Coba dibuka dulu sekarang. Coba link yang bawah ya, Mbak Desi dan teman-teman. Bu Ririn tunggu dulu. Bisa diisi atau belum?
Kalau sudah ada yang bisa mengisi laporan ya, biar kita bisa lanjutkan lagi penjelasan untuk pertemuan selanjutnya. Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa? Ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Sebelumnya ada yang izin buat itu, Bu, nggak masuk kuliah ikut bahasa Jepang. Oh, bagaimana? Ada beberapa siswa yang izin buat kuliah bahasa Jepang. Oh, iya. Nanti silakan aja WA ke Bu Ririn ya, menyampaikan Ya, Bu. biar Bu Ririn tidak menuliskan bahwa mereka alfa atau tidak hadir. Oke, terima kasih informasinya. Bu Ririn lanjutkan lagi ya untuk pertemuan setelah UTS. Nah, setelah UTS, teman-teman kuliah insya Allah secara offline dengan catatan perkembangan kondisi penyebaran pandeminya tetap terkontrol ya. Kita berdoa sih semoga semuanya bisa pulih kembali ya. Nah, nanti setelah UTS, teman-teman kuliah di hari Senin, kuliah tentang konsep recovery dengan Bu Ita secara offline. Jadi teman-teman datang ke kampus walaupun juga materinya akan kami upload juga di Skalsa. Tapi presensinya presensi di kelas. Selanjutnya kalian teman-teman kuliah di hari ini kan hari Senin tanggal 17. Minggu depannya hari Seninnya itu kan harusnya tanggal 24 ya. Teman-teman tidak kuliah di hari Seninnya karena kalau tidak salah libur nasional itu. Jadi dipindah yang diisi hari Kamisnya. Ingat-ingat ya bahwa tidak setiap Senin dan Kamis diisi dua-duanya, ada yang Seninnya aja, mayoritas Seninnya aja yang diambil, tapi ada yang diambil itu hanya hari Kamisnya saja. Nah, ini kuliah tentang MPKP atau Manajemen Praktik Keperawatan Profesional di area keperawatan jiwa. Oke, nanti kita kuliah offline, insya Allah bertemu secara tatap muka langsung. Kemudian selanjutnya hari Kamisnya, minggu depannya Kamis lagi, teman-teman belajar tentang Community Mental Health Nursing atau CMHN dengan Bu Ita. Nah, kemudian, jadi pas sebelum UTS kan 7 pertemuan. Kalau setelah setelah UTS menjelang UAS, hanya pertemuan ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Jadi cuma ada 5 pertemuan. Ya. Nah, totalnya jadinya 7 dan 5, 12 pertemuan saja. Hanya yang pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, teman-teman akan dibagi 2. Ya. Kelasnya dibagi 2, ini ada keterangannya, kelompok A dengan Bu Ita, kelompok B dengan Bu Arni. Untuk pembagian kelompok, monggo Bu Ririn serahkan ke Mbak Desi ya. Mbak Desi minta tolong, boleh biar gampang dibagi saja, misalkan yang absennya atas ikut kelompok A, absen bawah kelompok B. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok A dan B tadi itu dibagi menjadi 6 kelompok kecil. Nah, ini perhatikan. Tugasnya itu ada di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 saja ya. Nggak banyak, hanya 2 pertemuan saja. Ini teman-teman akan presentasi. Jadi kelas dibagi 2, kemudian masing-masing dibagi jadi 6 kelompok kecil. Materinya yang ini nih. Kelompok 1 bullying, kelompok 2 kecanduan game online, kemudian kelompok 3 demensia, kelompok 2, 3, 4. Ini ada 6. Nanti kita lihat di rancangan tugas. Oh, ini depresi, maaf, depresinya ketinggalan. Kelompok 3 depresi, kelompok 4 demensia, kelompok 5 post power syndrome, dan kelompok 5 mania dan bipolar. Nah, teman-teman masing-masing dapat satu tema ya. Nanti akan dipresentasikan di tadi kelompok A dan kelompok B. Oke, nah sama dengan pertemuan ke-12, kelasnya dibagi jadi 2, kelompok A sama Bu Arni, kelompok B sama Bu Ita. Oke. Nah, dibalik ya, kalau yang tadi yang A kan sama Bu Ita, sekarang dibalik biar dapat kesempatannya sama. Nah, teman-teman juga sama dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi akan, kalau tadi kan dibagi 6 kelompok, Mbak Desi nanti Bu Riri nitip ya. Yang tugas pertama 6 kelompok, yang tugas kedua hanya 5 kelompok saja. Materinya yang ini. Terapi somatik psikofarmaka, aktivitas kelompok, terapi keluarga, terapi okupasi dan rehabilitasi, dan terapi lingkungan. Oke, setelah itu sudah selesai teman-teman melaksanakan UAS ya. Karena memang semester 5 ini juga semester yang dipadatkan karena akan ada
praktik ya, ada PKK. Nah, makanya perkuliahan teorinya dipadatkan. Ini untuk rancangan tugas 1, tadi di pertemuan ke-11 yang kelompoknya dibagi 2, Bu Arni dan Bu Ita, ada 6 materi, teman-teman harus presentasi, ya. Kemudian kelompoknya dibagi 2. Oke, untuk pembagiannya dapat dipahami ya. Jadi pertemuan ke-11 dibagi 2 kelasnya, nanti dari kelompok A dibagi jadi 6, kelompok B dibagi jadi 6. Kalau pertemuan ke-12, kelas dibagi 2, ada kelompok A dan kelompok B, kelompok A dibagi jadi 5, kelompok B dibagi jadi 5 lagi. Oke, ya begitu tugasnya. Sudah selesai untuk perkuliahan keperawatan jiwa 12 kali pertemuan, seperti itu. Oke ya, untuk RPP nanti Bu Ririn setting dulu skalsanya karena lumayan memakan waktu juga untuk setting skalsa itu. Tapi sementara teman-teman untuk keperawatan jiwa ada kuliah lagi hari Senin sesuai dengan jadwalnya jam 9.30 sampai dengan jam 11.10. Nanti untuk yang menghubungi seperti biasa oleh koordinatornya saja, oleh Mbak Desi, atau misalkan berdua sama siapa biar ada yang menggantikan kalau Mbak Desi berhalangan. Sudah mengisi Google Form untuk presensi hari ini semuanya? Sudah ya? Oke, Bu Ririn minta tolong teman-teman untuk on cam dulu karena Bu Ririn akan screenshot juga sebagai bukti kita sudah melakukan penjelasan RPP ya. Ya, Bu Ririn kasih waktu kalau ada yang belum pakai kerudung dipakai dulu kerudungnya. Silakan untuk on cam. Ya, semoga perkuliahan di semester 5 ini lancar ya, karena mau ada PKK juga, artinya harus jaga kesehatan ya. Karena bagaimanapun tanpa kesehatan ya kita nggak bisa menjalankan aktivitas. Dan kesehatan itu kan perilaku, bagaimana kita mengelolanya. Bukan sesuatu bonus, nggak ngapa-ngapain jadi sehat sendiri Bu, gitu. Nggak begitu ya, sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tetap dijaga pola hidup bersih dan sehatnya. Oke, Mbak Nabila, Mbak Awaliyatun, Mbak Lina, Mbak Zenita, sama Mbak Lili bisa on cam? Kalian sekelasnya berapa orang ya? 31, Bu. Oh, 31. Yang ikut itu bahasa Jepang itu sekitar berapa? Oke, yuk yang sudah on cam tidak apa-apa, silahkan untuk fokus center di kameranya. Bu Ririn akan screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Baik, silakan. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Dari Bu Ririn rasa cukup untuk penjelasan RPP. Jadi kuliah ini kelas A setiap hari Senin dan Kamis, tapi tidak semua Senin dan Kamis diisi, total hanya ada 12. 7 sebelum UTS dan 5 setelah UTS, karena ada yang dibagi jadi 2 kelompok. Presentasi hanya di pertemuan ke-11 dan di pertemuan ke-12, ya, masing-masing satu tema saja tadi yang ada di rancangan tugas. RPP insya Allah Bu Ririn usahakan paling lambat besok di-upload di Skalsa, teman-teman bisa download. Untuk info sementara, kuliah jiwa lagi dengan Bu Ririn lagi di hari Senin pada jam 9.30 sampai jam 11.10. Begitu, ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Oke, kalau dirasa sudah cukup, bisa kita akhiri saja pertemuan ini. Teman-teman bisa melanjutkan mungkin sambil persiapan perkuliahan yang lain ya. Terima kasih atas kehadirannya. Doa kita semua semoga perkuliahan ini khususnya dilancarkan dan mendapatkan nilai yang diharapkan, dan juga teman-teman melaksanakan komitmen seperti yang sudah teman-teman tuliskan di Google Form tersebut. Ya, Bu Ririn akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Sama-sama, silakan ya, boleh keluar dari Zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi